Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bu Ida. Oke, sekarang kita akan belajar di kelas 4 PPKN bab 5 tentang pola hidup bergotong royong. Nah, adapun permasalahan di lingkungan sekitar, permasalahan yang dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, termasuk permasalahan di lingkungan yang ada di sekitar kita. Adapun beberapa lingkungan sekitar yang perlu diperbaiki termasuk permasalahan lingkungan dalam hal kebersihan dan ketertiban. Seperti halnya masalah yang dihadapi masyarakat adalah pencemaran air akibat pembuangan sampah yang sembarangan. Jadi banyaknya sampah yang berserakan itu membuat warga atau masyarakat sekitar itu memiliki kekurangan air yang bersih untuk mandi dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan banjir, membuat sumber penyakit, merusak ekosistem sungai, kekurangan sumber air bersih, dan lain-lain sebagainya. Dan dari beberapa hal tersebut, hal membutuhkan perbaikan mulai dari hal terkecil hingga hal terbesar dengan bergotong royong, di mana memiliki kegiatan masyarakat harus saling membantu untuk menjaga kelestarian dan menjaga ekosistem lingkungan di sekitar. Selanjutnya ada pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, akibat dari pemanasan global ini antara lain adalah perubahan cuaca yang sangat ekstrem, sungai yang airnya menghangat, dan kestabilan dari lingkungan itu kurang baik. Nah, untuk akibat dari pemanasan global tersendiri, antara lain ya naiknya level ketinggian air laut, mencairnya es di kutub. Nah, pembangunan liar dan tidak memiliki izin pembangunan atau ilegal. Terus, kemacetan lalu lintas dapat terjadi karena penggunaan jalan yang padat, namun dapat juga terjadi karena penggunaan jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi akibat pemanasan global itu banyak sekali ya penyebabnya, tidak hanya disebabkan dari menguapnya air laut, tidak hanya disebabkan oleh pembangunan liar, tidak naiknya level ketinggian air laut, tidak juga. Jadi ada banyak potensi atau ada banyak hal yang mendukung potensi untuk terjadinya pemanasan global. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan, mengganggu ekosistika dan kenyamanan, atau merusak properti. Jadi itu pengaruhnya sangat-sangat besar terhadap lingkungan sekitar. Pengaruh dari apa? Dari pencemaran. Nah, itu dari beberapa pencemaran udara. Beberapa upaya untuk kesehatan lingkungan. Nah, ini kalau di lingkungan rumah. 1. Menyapu rumah setiap hari, mencuci piring, mencuci baju, membersihkan tempat penampungan air, membuang sampah, menanam tanaman yang hijau di rumah, mendaur ulang benda-benda yang hanya dapat digunakan sekali pakai. Misal nih, mendaur ulang botol bekas untuk dijadikan pot seperti itu. Nah, yang kedua itu menjaga kelestarian hutan. Jadi dilarang berburu sembarangan seperti itu. Melakukan tebang pilih, reboisasi atau menanam pohon kembali pada bekas tebangan, memanfaatkan hasil dari hutan, tidak membuka lahan dengan membakar hutan. Nah, itu kalau di hutan. Terus
menjaga ekosistem sungai. Menjaga ekosistem sungai ini bagaimana? Dengan tidak membuang sampah pada sungai, menjaga kebersihan sungai, menanam pohon-pohon di sekitar sungai. Jadi lebih ke bagaimana cara kita itu memupuk rasa ingin menjaga kita terhadap lingkungan sekitar. Oke, itu tadi materi yang bisa Ibu Wida sampaikan. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama.